Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ani selaku Kepala Sekolah SDN Sumbersari 1, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Sumbersari 1, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu karena ini adalah event yang berbeda, karena saya dituntut untuk aksi nyata modul 1.4. Perkenankanlah, nama saya Yuli Fitriani, CGP Angkatan 7 Kabupaten Ngawi, Unit Kerja SDN Sumbersari 1. Pada kesempatan ini saya diberi tugas aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Mudah-mudahan kita nanti bisa berkolaborasi untuk memberikan yang terbaik kepada anak didik kita. Perkenankanlah, ini fasilitator saya yaitu Bapak Edi Suryanto SPD ME sebagai fasilitator, dan pengajar praktik saya adalah Bu Ani Sulistianingsih SPD MPD beserta saya sendiri calon guru penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya memasuki ke latar belakang, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu semua. Ini adalah gambar siapa ya Bapak Ibu? Ki Hajar Dewantoro. Iya, terima kasih. Ini adalah Bapak Ki Hajar Dewantoro. Bapak Ki Hajar Dewantoro adalah Bapak pendidikan kita. Nah, filosofi Ki Hajar Dewantoro ini sangat relevan dengan kurikulum merdeka, yaitu apa Bapak Ibu? Kurikulum merdeka yang identik dengan merdeka belajar dan merdeka mengajar. Apakah merdeka belajar itu anak-anak harus belajar sakarepe dhewe? Tidak. Merdeka mengajar, apakah guru harus ngajar sakarepe dhewe? Tidak. Nah, ini apa yang diharapkan oleh filosofi Ki Hajar Dewantoro sangat relevan dengan kurikulum merdeka, yaitu merdeka mengajar dan merdeka belajar, yang tujuannya adalah untuk membentuk anak didik kita yang yang kita kenal saat ini adalah profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan lain sebagainya. Itu adalah tujuan yang diharapkan dari Bapak kita, Bapak Ki Hajar Dewantoro, yang relevan saat ini adalah yang identik kurikulum merdeka, dan saat ini yang sering dilaksanakan untuk kelas 1 dan kelas 4 adalah PMM, platform merdeka mengajar. Ini adalah relevan sekali dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Next, Aredi. Nah, di sini ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, filosofi Ki Hajar Dewantoro. Saya sebelum mengikuti CGP calon guru penggerak adalah mungkin saya selama ini untuk mendidik anak-anak ini salah. Karena apa? Tujuan filosofi Ki Hajar Dewantoro adalah menuntun, bukan menuntut. Saya yang saat ini saya lakukan adalah saya masih menuntut kepada anak-anak. Karena apa? Dengan nilai tuntas KKM 70. Ini saya berarti belum memerdekakan anak. Saya masih menuntut, bukan menuntun. Nah, kita sebagai pendidik diharapkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro, kita adalah harus menuntun anak didik kita dengan benih-benih yang dimiliki oleh anak tadi. Kita sebagai seorang guru hanya bisa memotivasi bakat-bakat anak tersebut. Nah, sesuai dengan kodratnya bahwa anak ini memiliki
dua kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu kodrat yang dimiliki di sekitar lingkungan anak tersebut. Sedangkan kodrat zaman adalah kodrat yang mengikuti perkembangan zaman. Untuk itu Bapak Ibu semua dituntut untuk anak-anak kita ini menjadi pendidik yang sesuai kodrat zamannya, tetapi tidak meninggalkan kodrat alamnya. Karena apa Bapak Ibu? Karena apa? Di daerah gunung kodrat alamnya tidak sama dengan anak yang hidup di pantai, hidup di daerah desa. Dengan di gunung itu sangat berbeda. Nah, untuk itu kita sebagai seorang pendidik harus mendidik anak tadi sesuai dengan perkembangan zaman tadi, yang menjadi anak yang berakal kritis, mengikuti abad 21, literasi dan sebagainya. Itu adalah tuntutan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Lanjut hari ini. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang pertama yaitu tadi yang sudah saya utarakan di depan, menuntun, bukan menuntut. Kita kebanyakan yang saya alami saat ini adalah saya masih menuntut anak saya untuk mendapatkan nilai 90, menuntut anak saya untuk tuntas KKM. Seperti itu yang saya lakukan. Mungkin Bapak Ibu beda dengan saya. Untuk yang kedua adalah tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, persemaian bibit kebudayaan. Persemaian bibit kebudayaan. Nah, ini anak-anak itu dari rumah itu sudah memiliki bibit-bibit. Nah, kita sebagai seorang guru diibaratkan sebagai seorang petani. Kita di sini hanya menyemai, memupuk. Nah, itulah kita diibarat persemaian bibit. Nah, kita menyemai anak-anak tersebut. Mungkin anak-anak ini sudah memiliki bakat yang mungkin Bapak Ibu belum mengetahuinya. Nah, kita sebagai seorang pendidik menggali potensi anak apa yang bisa kita semai di sini. Kita ibarat guru itu sebagai seorang petani, ya. Itu. Yang ketiga adalah perubahan budi pekerti. Di sini anak-anak pasti di lembaga sudah ditanamkan perubahan budi pekerti. Contohnya pembiasaan-pembiasaan yang ada yang dilakukan di sekolah itu tolong ditingkatkan. Misalkan membaca Asmaul Husna, kegiatan sholat duha bersama, kegiatan sholat duhur, terus bagaimana anak tahu tentang adab sopan santun dengan orang tua. Lah ini perubahan budi pekerti ditumbuhkan anaknya. Nah, ini yang terakhir adalah menghambakan pada murid. Kita menghambakan pada murid ini artinya kita gimana ya? Tidak boleh memaksakan murid sesuai dengan kemauan kita. Murid harus gini. Tidak seperti itu. Ya. Yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah kita itu bagaimana ya? Menghambakan murid, mendidik anak ini sesuai dengan kebutuhannya anak-anak, tidak sesuai dengan kemauan Bapak Ibu guru. Yang selama ini saya lakukan sebelum lulus CGT ini, saya masih belum menghambakan pada murid. Anak masih harus gini. Ya. Nah, menuntut anak sesuai dengan itu. Lepas hari. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, kurikulum merdeka. Filosofi Ki Hajar Dewantara sangat erat hubungannya kita dengan merdeka belajar, merdeka mengajar, dan mewujudkan anak yang memiliki kepribadian profil pelajar Pancasila. Lanjut.
Nah, perubahan paradigma belajar. Sekarang kita sebagai guru harus mengikuti perubahan paradigma belajar yang saat ini telah dilakukan perubahan oleh Bapak kita, ya. Kita dengan adanya kurikulum PMN. Nah, ini dulu sebelum kita mengenal PMN atau yang dinamakan platform Merdeka Mengajar, guru merupakan sumber belajar. Artinya, guru berperan sebagai sumber belajar bagi anak didik. Butuhe anak didik kuwi manut karo bu gurune. Apa-apa harus manut dengan bu gurunya. Nah, untuk perubahan saat ini beda. Sekarang adalah sumber belajarnya aneka sumber belajar. Anak-anak bisa belajar itu dari internet, bisa belajar dari teman dekat. Tidak hanya satu-satunya belajar kita adalah dengan bu guru. Nggih napa mboten Bapak Ibu? Nah, kita belajar dengan berbagai sumber. Terus yang kedua, siswa sebagai objek belajar. Artinya, proses pembelajaran yang diatur, segala sesuatunya itu diatur oleh guru. Pokoknya kowe sesuk kudu nggarap ini. Pokoknya seperti itu. Yang mengatur adalah guru. Nah, sekarang dengan perubahan paradigma ini, siswa sebagai subjek. Artinya, siswa harus berperan aktif dalam pembelajaran. Siswa boleh mencari dari berbagai macam sumber, tetapi guru tetap harus sebagai fasilitator. Apa yang dilihat anak itu, misalkan sumbernya itu benar apa salah itu. Nah, di sini guru tetap sebagai fasilitator. Dan yang ketiga, murid diberitahu. Itu zaman dulu, ya. Murid diberitahu. Ini loh caranya mencari volume kubus itu sisi kali sisi kali sisi. Loh, kok bisa Bu? Nah, butuhnya Bu Yuli kemarin dapatnya waktu sekolah juga seperti itu. Volume kubus itu sisi kali sisi kali sisi. Tetapi tidak, untuk saat ini murid berperan mencari tahu sendiri. Bagaimana toh kok iso sisi kali sisi itu bagaimana? Nah, itu caranya membuka jaring-jaring kubusnya. Nah, itu nggih memang sulit untuk dipraktekkan, sulit, tetapi kita berusaha untuk dengan perubahan ini mudah-mudahan nanti semuanya bisa. Terus yang terakhir adalah proses belajar itu terpaku pada ruang dan waktu. Dulu anak-anak belajar hanya di dalam kelas. Nah, di dalam kelas, dengan belajar dengan guru itu aja. Nah, sekarang belajarnya murid itu di mana-mana. Proses belajar terjadi di mana-mana. Misalnya gimana Bu? Anak tersebut belajar voli. Nah, disitulah anak tersebut juga belajar. Belajar apa? Belajar toleransi, belajar menghormati dengan temannya, belajar bagaimana mentaati tata tertib. Nah, inilah yang diharapkan dengan adanya platform Merdeka Mengajar ini, perubahan paradigma belajar kita dirubah, okay? Sesuai apa yang kita terima materi CGP ini. Mungkin ini sulit untuk dilaksanakan di lembaga, mencoba itu pertamanya memang sulit. Anak-anak belum bisa, mungkin yang kelas 1 malah lebih sulit. Nah, ini semoga nanti Bapak Ibu semua bisa mencoba, bagaimana perubahan paradigma belajar kita dirubah sedikit demi sedikit. Lanjut Pak Yas. Nah, ini disiplin positif. Disiplin positif adalah proses pembelajaran. Disiplin positif merupakan pendekatan pendidikan anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman, meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Nah, ini adalah disiplin positif ini identik dengan budaya positif, budaya yang sudah dilakukan di lembaga kita. Misalkan datang pagi salim dengan guru, salam. Nah, ini termasuk
penerapan budaya positif atau disiplin positif, hal-hal yang baik yang dilakukan di lembaga ini termasuk disiplin positif. Mungkin lembaga kita sudah melaksanakan disiplin positif walaupun belum maksimal, tetapi sudah melakukan disiplin positif. Lanjut. Lakukan dan cobalah. Ini lakukan dan cobalah. Ini Bapak Ibu guru coba. Bapak Ibu guru menggenggam tangan. Misalkan menggenggam tangan. Di tangan ini ada mutiara yang sangat mahal. Nah, teman kamu di sampingnya itu pengen membuka dengan rayuan, dengan bujukan itu untuk membuka genggaman yang Anda genggam. Terus lanjut Pak Rudi. Nah ini, adakah yang bersedia membuka genggaman tangan? Misalkan, kenapa kok membuka genggaman tangan? Karena saya diiming-iming Bu, karena saya diiming-imingi dengan hal yang baik-baik Bu, karena saya diiming-imingi dengan membuka ini kamu akan dikasih ini. Nah dengan itu mungkin dengan rayuan atau mungkin dengan bujukan yang dengan dibukanya. Kenapa ada yang tidak bersedia membuka? Kenapa kok ada teman yang tidak bersedia membuka genggaman kita? Karena apa? Bapak Ibu, siapa yang tahu ngomong kok gak membuka genggamannya? Karena itu barangnya mahal Bu. Saya kalau dibuka ML5 nanti diminta Bu Heti. Nah, jadi saya mempertahankan dengan sekuat tenaga. Nah itu, ini adalah contoh yang saya terima di CGP waktu pendidikan calon guru penggerak. Lanjut Pak Heri. Nah, siapakah sebenarnya yang memegang kendali? Nah, yang berhak membuka itu adalah siapa Bapak Ibu? Yang berhak membuka adalah diri kita sendiri. Berarti yang mengendalikan siapa? Kita guru harus bagaimana? Kita guru harus berbuat apa? Itu adalah diri kita sendiri. Yang awalnya dari diri kita sendiri mungkin nanti terus dipengaruhi dengan oleh teman-teman yang diajak berkolaborasi. Yang intinya yang memegang kendali sebagai seorang guru adalah diri kita sendiri. Lanjut Pak Rudi. Nah ini teori yang salah menurut Dr. William Glasser. Nah ini teori yang salah. Guru bisa mengontrol murid, itu sebenarnya tidak. Yang bisa mengontrol murid adalah yang murid itu sendiri, bukan guru. Kita hanya sebagai fasilitator. Terus yang kedua, penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Tidak. Contohnya gini, anak-anak tak kasih kamu ulangan dengan nilai 10, nanti tak kasih hadiah uang 10.000. Lah, penguatan itu sebenarnya positif, kita ngasih hadiah, tetapi itu adalah tidak efektif. Karena apa? Mungkin anak yang lain merasa kecewa. Alah paling aku kok gak entuk 10, sing entuk paling yo kae sing pinter-pinter. Lah, itulah kenapa kok tidak boleh. Sebenarnya penguatan itu penguatan yang baik, tetapi tidak boleh dilakukan. Itu adalah mendidik anak menjadi minder. Terus yang lainnya tidak percaya diri. Kritikan dan rasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, anak nek dituduh, disalah nek itu bukan malah sebagai kritikan, tetapi anak mungkin ada saat dia ditegur, dia berubah, tapi suatu lain kali nanti dia pasti melakukan hal yang sama. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah pandangan yang salah menurut Dr. William Glasser. Lanjut Pak Rudi. Nah, Ki Hajar Dewantara menyampaikan, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin.
Nah, anak-anak semangat dengan aku muga-muga ulangan entuk nilai 100 karena mendapat reward. Nah, kenyataannya karena anak tersebut tidak mendapatkan nilai 100 sehingga anak tersebut kecewa. Nah, yang diharapkan oleh Bapak filosofi pendidikan kita yaitu menjadikan diri sendiri dengan nilai yang mereka yakini. Artinya, anak-anak tersebut itu melakukan karena dengan keyakinannya sendiri, karena melakukan dengan niatnya sendiri untuk menjadi anak-anak yang mau belajar, untuk menjadi anak-anak yang mau berubah, yang timbul dari dalam dirinya, bukan karena dari hukuman, bukan karena mendapatkan reward. Inilah yang diharapkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro. Lanjut Pak Aryadi. Nah, dari posisi kontrol itu yang sering saya lakukan, anak-anak saya adalah posisi kontrol yang ke-1 dan ke-2. Gak nggarap PR mergo wedi karo Bu Yuli kok nak dihukum kon nggarap ping 2, ping 3 itu murid saya. Nah, yang kedua mendapat reward itu. Aku sinau tenanan ben entuk reward, ben entuk uang 5.000 dari Bu Yuli. Nah, seperti itu. Itu murid saya. Nah, untuk itu kita nanti sedikit demi sedikit kita bisa merubah dari ketiga motivasi tadi yang bisa kita lakukan, semoga bisa melakukan motivasi yang ketiga. Jadi anak-anak tadi memiliki kemauan dari dalam diri sendiri, bukan karena hukuman, bukan karena dari siapapun. Itu yang diharapkan. Lanjut Pak Redi. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan anak itu ada 5. Yang pertama yaitu aktualisasi, artinya menunjukkan siapa dirinya. Itu, ya. Terus yang kedua penghargaan. Anak-anak itu perlu dihargai, mendapatkan penghargaan. Yang ketiga kasih sayang, mendapatkan kasih sayang. Rasa aman di dalam sekolahan, di dalam mengikuti pendidikan, anak merasa aman. Dan yang terakhir adalah kebutuhan fisiologi, kebutuhan untuk mempertahankan hidup. Ada sandang, ada pangan, ada papan ini. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Lanjut Aryadi. Sudahkah Bapak Ibu mengenali kebutuhan dasar setiap murid di kelas? Oh, anakku butuh ini, anakku belajar dengan nyanyi, belajar harus dengan mendengarkan musik. Apakah Bapak Ibu sudah mengetahui kebutuhan-kebutuhan yang dilakukan anak-anak? Belum. Ya saya sama Bapak. Saya juga belum melakukan kebutuhan apa anak saya yang dibutuhkan ketika dia saat belajar. Itu belum tahu satu persatu karena kebutuhan anak itu sangat berbeda-beda. Misalkan si A isone sinau karo ngrungokne musik, isone sinau karena dengan makan. Nah, seperti itu. Kita harus tahu sebagai seorang guru harus tahu mengetahui kebutuhan apa yang dibutuhkan anak. Lanjut Pak Aryadi. Pada setiap perilaku siswa membuat kebutuhan dasar sebagai manusia yang harus terpenuhi. Nah, itu tadi anak-anak, padahal kebutuhan anak itu harus terpenuhi. Biar apa? Anak-anak nanti di sekolahan itu nyaman. Di sekolahan ini merasa senang, belajarnya merasa senang kalau kebutuhannya semua terpenuhi. Lanjut. Posisi kontrol restitusi. Nah, posisi kontrol restitusi ini ada 5. Lanjut. Nah, ini posisi kontrol kita sebagai seorang guru itu kita memiliki posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum. Yang kedua sebagai teman, pembuat rasa bersalah, pemantau dan manajer. Penghukum artinya seorang guru itu
posisi penghukum. Nah, kalau posisi pembuat rasa bersalah ini biasanya guru bertindak kepada anak itu dengan suara yang lemah lembut, dengan baik, didekati. Nah, ini sebagai posisi pembuat merasa bersalah. Dengan kata-kata, ibu merasa kecewa dengan apa yang kamu lakukan. Nah, ini adalah salah satu anak tersebut dibuat merasa bersalah. Ibu merasa kecewa, nah, dengan apa yang kamu lakukan tadi. Misalkan anaknya berkelahi, berantem dengan temannya, lah, dinasehati. Nah, nasehatinya seperti itu. Nah, ibu merasa kecewa dengan apa yang kamu lakukan. Nah, ini termasuk pembuat rasa bersalah. Anak merasa bersalah. Terus posisi kontrol yang ketiga yaitu teman. Kita sebagai guru itu kita sebagai teman. Artinya guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, tetapi kita hanya bertindak sebagai teman, berupaya mencari atau mengontrol anak tersebut. Nah, itu posisi kita sebagai teman. Yang ketiga, yang keempat adalah pemantau, di mana guru harus memantau. Kenapa anak tersebut melakukan kesalahan? Oh, misalkan Andi datang terlambat, dipantau. Kenapa datang terlambat? Oh, ternyata tadi malam lihat HP terlalu malam, sehingga bangunnya kesiangan. Karena di rumah nggak ada bapak ibunya kerja. Nah, kita sebagai guru adalah pemantau di sini, sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Manajer ini di mana posisi guru berbuat sesuatu bersama murid, sesuatu bersama murid untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan murid. Nah, itu kita yang diharapkan adalah posisi guru adalah sebagai manajer yang diharapkan. Jadi kita bersama-sama dengan murid mencari atau mempertanggungjawabkan apa yang telah diperlakukan murid. Nah, itu adalah. Terus lanjut. Nah, restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga dapat kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih baik. Ini dinamakan, setelah kita mengenal posisi kontrol apa yang dilakukan oleh guru, kita harus mengenal restitusi. Nah, restitusi ini nanti ada beberapa tahapan. Lanjut dulu. Nah, posisi kontrol restitusi yaitu kita harus sebagai posisi sebagai manajer. Nah, posisi kontrol manajer itu apa toh yang dilakukan? Yang diharapkan apa kok guru kudu sebagai posisi kontrol manajer? Yang diharapkan adalah ini, berbuat sesuatu bersama murid. Berbuat sesuatu bersama murid. Kenapa murid tadi terlambat? Kita bersama-sama dengan murid tersebut. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perbuatannya. Apa yang dilakukan dipertanggungjawabkan. Mendukung murid untuk mencari solusinya. Dan piye caranya kok kowe gak terlambat piye? Kita sama-sama mencari solusinya. Itu dicari solusinya. Karena bangunnya kesiangan, Bu. Kalau bangunnya kesiangan yuk nanti bangunnya agak awal biar tidak terlambat. Nah, seperti itu. Kita sama-sama mencari solusi dengan murid. Mengajak siswa menjadi manajer dirinya. Artinya siswa tersebut bisa mengatur dirinya. Piye kok aku gak terlambat, diatur sendiri. Kudu bangun pagi, kudu dan segera mandi karena masuknya jam 7 seperti dia manajer mengatur dirinya
Nah, ini artinya kolaborasi untuk memperbaiki kesalahannya. Ben gak datang terlambat lagi. Lanjut Pak Devi. Nah, untuk itu semua kita harus membuat keyakinan kelas. Apa toh keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini hal-hal yang disepakati di dalam kelas. Bagaimana cara menentukannya? Lanjut. Nah, ini keyakinan kelas yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati oleh seluruh komunitas kelas. Maksudnya kesepakatan yang disepakati di dalam kelas tersebut, yang semuanya itu dilaksanakan oleh semua anggota kelasnya. Itu dinamakan keyakinan kelas. Lanjut. Nah, karakteristik keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dibuat dalam bentuk pernyataan yang positif, menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Misalkan belajar tepat waktu. Nah, seperti itu. Keyakinan di dalam kelasnya disepakati bersama. Membuang sampah pada tempatnya. Nah, seperti itu. Skala prioritas jangan terlalu banyak. Misalkan peraturan di dalam kelas itu jangan terlalu banyak-banyak dulu. 3 atau 4 peraturan yang dibuat kesepakatan di dalam kelas. Setelah itu 3 peraturan itu sudah berjalan dengan baik, kita bisa menambah keyakinan yang lainnya. Bisa ditambah dengan peraturan-peraturan yang lainnya yang telah disepakati di dalam kelas. Yang keempat, dapat diterapkan oleh semua anggota komunitas. Peraturan itu tentunya sudah disepakati oleh anggota dalam kelas. Tentunya juga dapat diterapkan oleh semua anggota dalam kelas. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya. Berarti peraturan yang ada di dalam kelas tadi, semua anak misalkan kelas 6 sudah membuat peraturan kalau membuang sampah di dalam tempat sampah, ya harus semua anak membuang sampah di tempat sampah. Terus yang terakhir, ditinjau secara periodik. Artinya peraturan 1, 3, 4 peraturan itu sudah berjalan dengan baik apa belum? Kalau sudah berjalan dengan baik, bisa ditambah lagi dengan peraturan-peraturan atau keyakinan-keyakinan kelas yang lainnya, tetapi dengan kesepakatan semua anggota kelas. Terus lanjut. Nah, ini proses penyusunan keyakinan kelas. Kita membuat keyakinan kelas di dalam kelas. Yang pertama, anak diajak diskusi. Kudu piye to gawe peraturan yang kita sepakati dalam kelas. Catatan atau ide itu berasal dari siswa. Oh, enggak kok gurunya sih menentukan. Anak-anak diajak ngomong, diajak diskusi. Kita harus bagaimana? Jadi anak-anak biar memunculkan ide-idenya, tidak yang membuat peraturan bu guru, tetapi anak-anak sendiri. Terus yang ketiga, cek daftar ide atau arahkan siswa yang merumuskan nilai kebajikan. Mungkin ada sebagian anak yang mempunyai ide-ide yang kurang baik. Nah, itu nanti anak yang mempunyai ide kurang baik tadi diarahkan ke ide-ide yang baik, ke teman yang lebih baik. Terus yang keempat, rumuskan jadi 3 atau 7 keyakinan kelas. Kalau memang 3 sudah berjalan dengan baik, minggu depan boleh ditambah lagi. Nah, itu secara periodik cara membuat keyakinan kelasnya. Buat kesepakatan kelas, disepakati di dalam kelas. Nah, setelah disepakati, dipublikasikan keyakinan kelas, disampaikan ke warga kelas tersebut. Karena ini keyakinan yang ada di dalam kelas. Lanjut, lagi. Nah, ini segitiga restitusi. Apa yang dimaksud segitiga restitusi? Merupakan sebuah proses menerapkan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ini dinamakan segitiga restitusi. Sebuah proses menerapkan kondisi murid untuk menjadi yang lebih baik. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas.
Nah, langkah-langkah apa yang dilakukan pada saat menstabilkan identitas? Ini kata-kata yang ketika dilakukan ketika menstabilkan identitas anak, ketika melaksanakan apa ya? Melaksanakan segitiga restitusi. Ini satu, berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, contohnya seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, ini adalah beberapa contoh kalimat yang dilakukan ketika menstabilkan identitas. Lanjut. Nah, ini kata-kata yang dilakukan ketika validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu ya. Nah, jadi anak-anak tidak merasa tersakiti. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Nah, itu adalah contoh kata-kata ketika melakukan validasi tindakan yang salah. Lanjut kali ini. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga ini? Ditanya keyakinan kelas kita kemarin bagaimana? Itu pada saat menanyakan keyakinan kelas ketika anak-anak melakukan kesalahan. Lanjut. Nah, ini contoh yang saya kemarin saya buat aksi nyata di modul 1.3 segitiga restitusi. Ini adalah kebetulan kemarin Bayu siswa kelas 6 SD Sumbersari 1 datang sekolah terlambat. Ini adalah contoh restitusi yang saya lakukan dengan 3 tindakan tadi. Ada validasi dan sebagainya tadi. Lanjut. Nah, ini videonya coba Pak diputar. Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang saya alami ketika Bayu datang terlambat. Terus bagaimana cara mengatasinya? Untuk menanyai itu bagaimana? Itu di situ kemarin sudah saya lakukan, saya coba di kelas kami. Nah, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu semua segera mengikuti pendidikan guru penggerak. Di sini banyak sekali ilmu yang didapat di pendidikan guru penggerak. Demikian presentasi dari saya. Ini materi-materi yang saya terima di modul 1.4. Terima kasih, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam tergerak, bergerak dan menggerakkan. Itu adalah semboyan CGP ya. Kita bergerak dulu, pengen melok, terus akhirnya bergerak, terus menggerakkan.